Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uji hipotesis 2 sampel independen bersama saya, Kristiano Beka Mahendra sendiri. Saya Fitria Maharani. Saya Krisa Ulura Santoso. Saya Nashwa Isal Sabila. Saya Rafael Berisiaan. Saya Safira Musharrafah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi uji hipotesis 2 sampel independen. Uji hipotesis 2 sampel independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Adapun syarat uji tes independen, yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Kalaupun lebih dari 30, uji hipotesis sebaiknya dilakukan dengan menggunakan uji Z. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Dan yang keempat, kedua sampel berdistribusi normal. Untuk yang kelima, variasi boleh sama atau homogen, dan juga tidak sama atau heterogen. Untuk menentukan angka uji T, dua sampel independen, yang pertama yaitu menentukan H0 dan H1, yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi, kemudian yang ketiga yaitu menentukan uji varian, kemudian yang keempat yaitu menghitung nilai T dan DF, dan yang kelima membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Untuk menentukan nilai H1 dan H0 yaitu melakukan uji hipotesis. Hipotesis pada uji T, dua sampel bebas yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda, tetapi setara. Hipotesis 0 mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata dua kelompok sama. Kemudian hipotesis 1 mu1 tidak sama dengan mu2, rata-rata dua kelompok tidak sama. Keterangan mu1 adalah rata-rata populasi kelompok 1. Kemudian mu2 adalah rata-rata populasi kelompok 2. Selanjutnya, tingkat signifikasi atau alfa. Nilai alfa adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0, padahal H0 benar. Penentuan tingkat signifikasi ini bervariasi sesuai keinginan peneliti. Nilai alfa yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Nilai alfa merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesis. Homogenitas varian. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T dua sampel bebas yang akan digunakan, yaitu yang pertama asumsi varian sama dengan nilai P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Yang kedua asumsi varian tidak sama, nilai P lebih kecil dari alfa, H0 ditolak. Statistik T, uji statistik akan sesuai dengan asumsi varian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada kedua uji statistik yang sesuai asumsi varian. Rumus asumsi varian. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Kemudian nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T krisis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan. DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 dan tingkat signifikasi yang dipilih. Rumus asumsi varian tidak sama. Mungkin boleh dilihat. Nah, nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang dipilih. Pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji T2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung lebih besar dibanding nilai T tabel, maka H0 ditolak. Nilai T hitung lebih kecil dibanding nilai T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas antara kelompok karyawan yang berbeda. Kelompok pertama adalah karyawan yang telah mengikuti penelitian khusus kelompok A, dan kelompok kedua adalah karyawan yang belum mengikuti pelatihan kelompok B. Dari data yang diperoleh, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dalam satuan menit adalah sebagai berikut. Kelompok A yaitu pelatihan dengan data 40, 45, 50, 42, 48, 52, 49, dan 47. Sedangkan kelompok B yaitu tanpa pelatihan dengan datanya 55, 60, 58, 62, 59, 61, 64, dan 65. Perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu yang dibutuhkan antara kedua kelompok. Lakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikasi 0,05. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan rata-rata pengeluaran.
Yang kedua, H1, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, artinya rata-rata perbedaan, ada perbedaan rata-rata pengeluaran. Yang kedua, menentukan statistik uji dengan rumus T sebagai berikut, menghasilkan min 7,54, dan nilai DF dengan rumus berikut menghasilkan 13,82 dan dibulatkan menjadi 14. Yang ketiga itu menentukan derajat kebebasan. DF yaitu N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 8 plus 8 min 2 sama dengan 14. Yang keempat yaitu menentukan nilai kritis. Untuk uji dua sisi dengan alfa sama dengan 0,5 dan D14 kita dapat melihat nilai T kritis dari tabel distribusi T atau menggunakan perangkat lunak statistik. Nilai T kritis untuk D14 dan alfa 0,05. Karena dua arah, maka alfa dibagi 2, yaitu 0,025 sekitar 2,144787. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Karena T statistik bernilai 7,54 lebih besar dari 2,144787, maka menolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kelompok A dan kelompok B pada tingkat signifikasi 0,05. Kesimpulannya yaitu, terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengeluaran antara kelompok A dan kelompok B berbeda. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang uji hipotesis 2 sampel independen. Terima kasih. Jika ada tuturan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.